Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Febi Isnaini dari semester 1 Paralel 2 dengan NPM 41182109240039. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Jelaskan maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Dalam pandangan Islam, maksud ini menggambarkan keterbatasan manusia dalam memilih hakikat hidup atau alam semesta. Contohnya seperti seseorang yang ingin melihat dunia dari dalam cangkir. Pandangannya sangat terbatas sehingga tidak dapat melihat apa-apa yang ada di luar cangkir tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam ilmu, pemahaman, dan pengetahuan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Dari perumpamaan ini menunjukkan bahwa manusia hanya bisa memahami sebagian kecil dari hikmah Allah yang sangat luas dan hanya mengetahui apa yang dikehendaki untuk diketahui. Hal ini juga mengingatkan manusia untuk bersikap rendah hati atau tawadu, juga mendorong manusia untuk berserah diri dan bertakwa karena menyadari keterbatasannya. Akan tetapi karena keterbatasan ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan pengingat agar manusia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian B. Menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko. Maksud ini adalah dalam kehidupan, baik memilih mau melaksanakan ibadah atau meninggalkannya, dua-duanya memiliki konsekuensi masing-masing. Yang pertama, menjalankan ibadah. Ketika seseorang memilih untuk menjalankan ibadah, ia berkomitmen untuk menjalankan aturan dan perintah agama di dalam hatinya. Risiko yang mungkin muncul adalah menghadapi godaan, menghadapi rasa malas, atau ada tantangan dari lingkungan sekitar yang bisa menjadi risiko untuk dirinya sendiri. Gangguan. Tetapi di lain risiko itu, ada juga manfaat-manfaat yang kita dapatkan karena menjalankan ibadah. Yang kedua, meninggalkan ibadah. Seseorang yang memilih untuk meninggalkan ibadah apapun, itu artinya dia tidak berkomitmen pada ajaran agamanya. Dari meninggalkan ibadah ini, kita bisa dapat konsekuensi yang berbeda atau bahkan yang lebih kejam. Contohnya kayak kehilangan arah, merasa kosong hatinya, terus bisa juga mendapatkan konsekuensi di akhirat. Contohnya disiksa di neraka. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian C. Ibadah kita adalah ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Yang dimaksud di sini adalah makna bahwa tujuan kita dalam beribadah tuh bukan semata-mata hanya karena kewajiban, bukan semata-mata hanya karena kita sebagai hamba yang diperintahkan untuk beribadah, melainkan karena kebutuhan kita sendiri. Gitu. Nah, ibadah butuh yang dimaksud di sini adalah kesadaran bahwa kita melakukan ibadah tersebut karena yang dimaksud ibadah butuh di sini adalah kesadaran bahwa kita melakukan ibadah karena membutuhkan ibadah tersebut. Kayak ibadah yang kita lakukan tuh untuk kebaikan kita sendiri. Contohnya seperti menenangkan jiwa, menenangkan hati, ataupun mendekatkan diri kepada Allah biar dapat jalan yang Shirathul Mustaqim. Pokoknya semata-mata tuh karena diri kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk
menggugurkan kewajiban. Nah, selanjutnya ibadah hamba itu adalah ibadah yang dilakukan semata-mata hanya karena kewajiban atau rasa takut akan hukuman nanti gitu. Kayak resiko yang tadi kita bahas seperti itu. Dalam ibadah ini orang-orang tuh mungkin ngelaksanainnya tanpa pemahaman yang dalam tentang manfaat atau hikmah yang ada di dalam ibadah ini. Pokoknya dia tuh ngelakuin cuma agar terhindar dari resiko yang nantinya akan dia dapat kalau dia tinggalin. Kayak gitu. Saya akan menjawab nomor 1 bagian D. Iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Yang dimaksud di sini adalah menggambarkan bahwa iman itu sejatinya mencakup 3 aspek. Yang pertama keyakinan dalam hati, yang kedua pengakuan dengan lisan, yang ketiga pembuktian dengan amal perbuatan. Yang pertama iman di dalam hati itu maksudnya adalah niat kita untuk beriman gitu, kayak sebagai pondasi untuk iman kita. Nah, yang kedua iman dengan lisan itu maksudnya keyakinan yang ada di dalam hati terus diakuin. Contohnya kayak kita sebagai orang muslim mengucapkan kedua kalimat syahadat karena percaya kepada Allah dan nabinya. Dan yang ketiga iman dengan perbuatan. Yang ketiga ada iman dengan perbuatan. Karena tidak cukup hanya dengan pemantapan hati dan pengakuan lisan, di sini juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Contohnya seperti sholat, zakat, berbuat baik kepada sesama manusia lainnya, seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa meninggalkan sholat padahal itu sudah kewajiban bagi seorang muslim. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah menjadi rahasia umum. Di antaranya tuh yang pertama malas. Selain malas tuh bisa jadi karena merasa terbebani. Yang kedua, kurangnya pemahaman atau kesadaran dalam diri. Terus yang ketiga, bisa jadi juga karena pengaruh lingkungan atau pergaulannya yang mungkin tidak membiasakan sholat. Yang keempat, karena lemahnya iman, jadi kayak lemah aja gitu. Terus yang kelima, mungkin masalah mental kali ya. Kayak banyak orang yang kalau apa-apa tuh larinya ke psikolog kayak gitu. Tidak menyalahkan, cuma padahal dengan sholat aja bisa lebih tenang gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan? Tidak jauh beda dari jawaban yang sebelumnya. Mungkin faktor utamanya tuh, enggak utama sih, cuma kayak yang lebih populer, alasannya tuh pasti lalai atau lupa, hilaf ya. Terus yang kedua, godaan hawa nafsu dan setan. Yang ketiga sama, lemahnya iman. Yang keempat, pengaruh lingkungan, pergaulan. Makanya guys, sekarang ini kita harus bisa lebih memfilter circle-circle kita, pergaulan-pergaulan kita, seperti itu. Yang terakhir mungkin karena kurangnya pemahaman ilmu agama. Sudah cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan maksud zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Yang pertama berdiri. Berdiri itu menunjukkan kesiapan dalam
menjalankan ibadah. Contohnya seperti sholat. Contoh lainnya bisa sambil berjalan atau melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dalam keadaan duduk. Posisi ini rasanya tuh lebih tenang dan saatnya seseorang dapat fokus dalam berzikir tanpa terganggu. Banyak doa dan zikir yang dianjurkan untuk dilakukan dengan posisi duduk. Contohnya seperti setelah selesai sholat. Tuh. Yang ketiga, dalam keadaan berbaring. Zikir juga dianjurkan saat berbaring, terutama ketika pengen tidur. Berbaring ini memberikan rasa ketenangan dan memungkinkan seseorang lebih mudah fokus pada pengingat Allah. Sebelum tidur tuh kita kayak lebih bagusnya tuh kan mengingat Allah ya, berzikir kayak gitu. Jadi tidur kita tuh akan lebih nyenyak, terus jadi berkah juga hidupnya. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah, yang kelima, bagaimana caranya agar Anda tidak mabuk-mabukan dan berzina? Seperti yang kita ketahui, dua hal tersebut adalah haram ya guys. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan tersebut, mungkin caranya meningkatkan ketakwaan dengan cara beriman gitu. Terus yang kedua, menjaga pandangan dari lawan jenis. Yang ketiga, menjauhi penyebab dan perantaranya. Kayak kita harus menghindari alkohol, terus juga obat-obat terlarang. Terus yang selanjutnya kita bisa lebih picky, lebih memilih dalam berteman. Kita berteman dengan orang-orang baik saja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang kurang baik. Karena saya ya, contohnya nih saya, baterai saya 1%. Kita lanjut ya, sebagai contohnya saya aja, kayak misalnya saya nih imannya tuh belum terlalu kuat, belum terlalu mantap. Jadi sebisa mungkin harus pilih-pilih temen biar tidak gampang terjerumus seperti itu. Terus selanjutnya mungkin kita bisa lebih meningkatkan kesadaran diri ya teman-teman, kayak harus sadar kalau perbuatan itu tuh salah, harus bisa mengontrol diri sendiri seperti itu. Terus yang terakhir ini ya, mungkin memiliki mungkin kita bisa lebih memiliki tujuan yang lebih jelas buat kedepannya, jadi kayak tidak gampang terbawa arus seperti lagunya siapa itu, kayak gitu. Udah cukup sekian tugas UTS saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.